Oke, sekarang soal yang C. Oke. Jadi diberikan Hx sama dengan setengah log 1 min X. Ya. Nah, berarti ini perhatikan, berarti untuk df-nya itu seluruh nilai X, di mana kita cari dulu ya. Berarti 1 min X itu harus lebih besar dari 0. Berarti min X harus lebih besar dari min 1. Atau X harus lebih kecil dari 1. Oke, berarti nilai X di sini itu lebih kecil dari 1. Nah, kalau kita definisikan, kita masukin ke sini, berarti X di mana X itu harus lebih kecil dari 1 dan X adalah elemen bilangan real. Nah, untuk RF-nya pasti akan selalu seluruh nilai Y, di mana Y itu adalah elemen bilangan real, supaya dia terdefinisi kalau nilai X-nya terdefinisi di fungsi. Ya, asimtotnya adalah si pembuat nol numerus, berarti 1 dikurang X sama dengan 0. Berarti min X sama dengan min 1, maka X sama dengan 1. Asimtotnya adalah 1. Ya. Kemudian untuk titik potongnya, kita anggaplah misalkan Fx sama dengan Y sama dengan 0. Maka berarti dia berubah menjadi 0 sama dengan setengah log 1 min X. Ya. Nah, dari sini coba kalian perhatikan 0 ini kita bisa ubah dia menjadi setengah log 1 sama dengan 1/2 log 1 min X. Nah, basisnya udah sama, sekarang tinggal kita ambil si numerus. Berarti 1 sama dengan 1 dikurang X. Maka X sama dengan 1 dikurang 1. X sama dengan 0. Maka titik potongnya ada di 0,0. Gitu. Oke. Selanjutnya untuk menggambar grafik fungsinya gitu ya. Kita ambil soal yang B. 3 log X min 2 ditambah 1. Nah, pertama-tama langkah pertama adalah menentukan asimtotnya. Kita dapat tadi asimtotnya adalah X sama dengan 2 gitu ya di soal yang kedua. Nah, lalu kita gambar titik bantunya. Nah, kalau di logaritma kita butuh titik bantu gitu ya. Pertama-tama kita udah dapat tadi ya 7/3,0. Jadi titik bantu yang pertama adalah 7/3,0 gitu ya. 7/3,0. Karena dia X-nya itu harus lebih besar dari 2 tadi, maka kita cari yang berikutnya. Misalkan 3, usahakan yang kalian ambil nilai X-nya itu adalah yang bisa kalian hitung logaritmanya ya. Oke, misalkan tadi 3 gitu ya. Berarti dia menjadi Y sama dengan 3 log 3 dikurang 2 ditambah 1. Nah, kalian hitung yang logaritma dulu ya. Satunya ini paling belakang. Berarti Y sama dengan 3 log 1 ditambah 1. Ingat 3 log 1, kalau dia log 1 maka pangkatnya adalah 0. Berarti Y sama dengan 0 ditambah 1. Berarti Y sama dengan 1. Gitu ya. Berarti 3,1. Titik koordinatnya adalah 3,1. Nah, kemudian misalkan kalau kita masukin 4. Kalau 4 kan dia susah nih, berarti dia menjadi 3 log 2. 3 log 2 kan susah ngitungnya ya. Berarti kita masukin 5. Kalau 5 bisa. 5 berarti Y sama dengan 3 log 5 kurang 2 ditambah 1. Y sama dengan 3 log 3 tambah 1. Ingat 3 log 3 berarti 1. Dengan 1 ditambah 1. Y sama dengan 2. Berarti di sini 2, maka titiknya adalah 5,2. Nah, kita coba cari satu lagi. Kalau 6 jadi 3 log 4 susah. Kalau 7 jadi 4 3 log 5 susah gitu ya.
Coba kalau 9, 9 kurang 2, 7. Nggak bisa. Coba kalau 11. 11. Y sama dengan 3 log 11 dikurang 2 ditambah 1. Y sama dengan 3 log 9 ditambah 1. Y sama dengan 3 log 9 ini bisa kita pangkatkan gitu ya. 3 pangkat 2 ditambah 1. Maka Y sama dengan 2-nya ke depan. 3 log 3 itu 1. 2 kali 1 tambah 1. Sama dengan 3. Jadi 11,3. Ya. Nah, tinggal kita gambarkan grafiknya. Misalkan di sini tadi kita punya asimtot Y sama dengan X sama dengan 2. Maka ini tidak akan pernah menyentuh kurva kita. Ya. Ini batasnya adalah di sini. Oke. Kemudian kita gambarkan titik-titiknya tadi. 7/3,0. 7/3 itu sekitar 2,3. Kita anggaplah di sini. Ya, 7/3,0. Ini. Kemudian 3,1. Berarti kita anggaplah 3 itu di sini. Nah, berarti ini 1. Itu dia di sini. Kemudian 5,2. Kita anggap 5 itu di sini. Dan 2 itu di sini. Jadi grafiknya di sini. Kemudian 11. Kita anggap 11 itu di sini ya. 11,3. Sini 3, sini 11. Maka grafiknya dia akan menjadi seperti ini. Dia akan monoton naik. Ini. Oke, inilah grafik 3 log X min 2 ditambah 1. Ya. Usahakan tadi titik bantunya itu adalah titik-titik yang bisa kamu hitung logaritmanya. Nah, selanjutnya jika diberikan itu adalah grafik, yang diminta adalah fungsinya gitu ya. Nah, ini gampang. Tinggal kalian lihat aja di sini. Dia diberikan fungsinya. Cuman si numerusnya itu dikasih AX tambah B. Gampang aja. Pertama-tama kalian lihat dulu titik-titiknya di sini. Berarti pertama yang dia menyentuhnya berarti dia di 2,0. Berarti titik 2,0. Lalu titik berapa lagi nih? 4,-1. Berarti 4, min 1. Kemudian 10, min 2. 10, min 2. Nah, tinggal ini kan jadi F2. Di sini jadi F4. Di sini jadi F10. Nah, F2 sama dengan 0. F4 sama dengan min 1. F10 sama dengan min 2. Oke. Nah, ingat sifat logaritma. Jadi F2 sama dengan 0. Berarti di sini kita ubah ya. Yang kalau dia menghasilkan 0. Kita kan punya fungsi. Kita anggaplah kita cari persamaan 1 gitu ya. Kita punya fungsi 1/3 log AX tambah B sama dengan 0. Nah, ingat X-nya kita ubah jadi 2 tadi. Berarti 1/3 log dari 2A ditambah B sama dengan 0. Nah, si 0 ini usahakan ubah menjadi logaritma dengan basis yang sama. Berarti 1/3 log 2A ditambah B itu sama dengan 1/3 log 1. Nah, udah sama basisnya ya. Berarti tinggal kita hitung si numerusnya. Berarti 2A tambah B sama dengan 1. Inilah persamaan 1. Sekarang kita cari persamaan 2. Yang F4 berarti 1/3 log AX ditambah B sama dengan min 1. Oke. 1/3
log 4A ditambah B sama dengan min 1. Nah, si min 1 ini kita ubah jadi logaritma gitu ya. Nah, gimana caranya? Berarti gampang, tinggal 1/3 log 4A ditambah B sama dengan si min 1 ini kita ubah jadi pangkat gitu ya. Karena kan kita punya rumus A log B pangkat N itu sama dengan N dikali A log B. Berarti dia berubah menjadi 1/3 log 1/3 pangkat min 1. Ya, min 1 supaya pindah ke depan nanti. Jadi seperti ini. Nah, ini basisnya udah sama, tinggal kita ambil si numerusnya. Berarti 4A ditambah B sama dengan 1/3 pangkat min 1. Berarti ini tinggal kita inverse. Berarti 4A ditambah B sama dengan 3. Inilah persamaan 2. Tinggal kita eliminasi. 2A tambah B sama dengan 1 dan 4A tambah B sama dengan 3. Kita kurangkan, ini habis, ini berarti min 2. A sama dengan min 2. Maka A sama dengan 1. Substitusi, dia menjadi 2 dikali 1 ditambah B sama dengan 1. Berarti B sama dengan 1 dikurang 2. Maka B sama dengan min 1. Tinggal kita masukin ke fungsi. Y sama dengan 1/3 log AX tambah B. Maka Y sama dengan 1/3 log A-nya tadi 1 berarti X, B-nya min 1. Min 1. Nah, selesai. Inilah bentuk persamaannya. Oke. Nah, sekarang kalian latihan soal. Ada 3 contoh soal. Selamat mengerjakan.